tidak mungkin bisa melakukan continuity saja dan tidak mungkin hanya bisa melakukan perubahan saja. Ada 4 lagi nih. Kami selalu sampaikan apa yang harus diubah, yang kedua apa yang harus diteruskan, yang kedua apa yang harus dikoreksi, yang ketiga apa yang harus dibuat baru, dan yang keempat apa yang tidak perlu diteruskan. Selalu ada 4 hal. Jadi ada unsur continuity, ada unsur change. Lalu sekarang saya tunjukkan kasus Jakarta. Kami bertugas di Jakarta. Ketika kami bertugas, ini bukan gubernur pertama. Sebelumnya sudah ada gubernur-gubernur sebelumnya. Sebelum saya Pak Jarot, sebelum Pak Jarot Pak Basuki, sebelum Pak Basuki Pak Jokowi, sebelum Pak Jokowi Pak Fauzi Bowo. Di situ ada continuity and change. Jadi kebijakan-kebijakan itu. Maka bagi yang mengkhawatirkan tentang besok nih, sebaiknya lihat rekam jejak. Kekuatan paling kuat ya, kekuatan yang paling tinggi untuk menyampaikan prediksi adalah past record masa lalu. Nah, saya ingin tunjukkan ketika di Jakarta, hal-hal yang sudah dikerjakan diteruskan dengan modifikasi, diteruskan dengan pembaharuan. Dan itu yang kita kerjakan. Nah, kebaruan-kebaruan itulah yang memberikan nuansa perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya sahabat SJ, yang menarik di hari ini adalah ketika kita mendengar ada sebuah statement dari Luhut bin Sarpanjaitan bahwa sudahlah, presiden baru tak usah bicara tentang perubahan. Luhut bilang RI di jalur benar. Luhut minta presiden baru tak usah bicara perubahan. Wow, ngeri ya. Padahal hidup itu adalah progress, continuous improvement, kesinambungan yang terus membaik. Ya, bukan hanya berkesinambungan, tapi secara kesinambungannya harus terus membaik dalam hal apa? Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau tidak bicara perubahan, artinya berbicara tentang stagnasi, stagnan. Berarti tidak melakukan upaya-upaya perbaikan. Karena perbaikan identiknya adalah perubahan. Kan begitu. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Kan begitu. Artinya segala sesuatu berubah. Memang ada yang berubah menjadi lebih buruk, ada yang berubah menjadi lebih baik. Tentu ketika kita bicara perubahan, maka yang kita maksudkan adalah perubahan yang lebih baik. Tidak ada orang yang menginginkan perubahan yang lebih buruk. Kan begitu. Nah, kita lihat sekarang kemudian Luhut bicara jangan ngomong-ngomong perubahan. Apa meneh? Apakah Pak Luhut juga sudah mulai merasa masih bisa mengatur-ngatur presiden? Presiden 2024 loh. Bukan kan bicaranya gitu, presiden baru nanti jangan bicara perubahan. Luhut bilang kenapa tidak perlu bicara perubahan, karena Indonesia sudah berada di jalur yang benar, sudah on the track. Maka saya dapetin WA, orangnya yang gak bisa saya sebutin, tapi menarik nih. Apa yang dimaksud dengan on the track? Korupsinya sudah on the track, atau utangnya yang on the track, atau proyek mangkrak yang on the track, atau nepotisme gila-gilaan yang on the track, atau penguasa yang nyambi berdagang itu sudah on the track, atau pengrusakan lingkungan itu yang on the track, atau demokrasi yang hancur yang disebut on the track, atau kampus dibungkam itu on the track, atau BIN yang jadi alat partai itu on the track. Kalau diterusin saya makin ngeri baca ke bawahnya nih. Ampun. Aktivis gerakan dipenjarakan, itukah on the track? Adu domba antar umat beragama, itukah on the track? Jadi yang sebelah mananya yang on the track? Track itu harus kita buat sendiri. Track itu harus kita buatkan untuk melengkapi, memperbaiki. Kan begitu.
Nggak bisa kita biarkan korupsi menggila seperti ini. Nggak bisa kita biarkan utang membabi buta terus seperti hari ini. Nggak bisa kita biarkan proyek bertambah terus yang mangkraknya. Nggak bisa nepotisme ini terus kita biarkan juga. Anaknya jadi wali kota, menantunya jadi wali kota, anak satunya lagi mau jadi wali kota. Gimana ini? Bagaimana dengan pengrusakan lingkungan kalau dianggap on the track? Bagaimana dengan kampus yang dibungkam kalau itu disebut on the track? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Menko Luhut mengatakan Indonesia telah menemukan pola untuk masuk kelompok negara berpenghasilan tinggi. Penghasilan tinggi tapi yang di bawahnya kan begitu ya. Kalau dianggap 3 kelompok tuh, tinggi, menengah, kecil. Nah tingginya tuh yang di sini. Ini pun tidak bisa dianggap sebagai kemajuan bangsa yang merata. Adanya penghasilan tinggi, ya, tapi itu hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Rakyatnya loyo hari ini. PHK di mana-mana. Iya betul, ada yang makin kaya. Tapi secara umum ketika kita berbicara tentang sebuah bangsa dan negara, maka kita bicara rakyat yang mayoritas. Kan begitu. Bank Dunia membuat klasifikasi negara menjadi gross national income per kapita dalam 4 kategori. Low income, low middle income, upper middle income, dan high income. Dan Indonesia hari ini posisinya upper middle income. Bahkan upper. Bukan upper middle gitu, bukan upper. Nah, karena yang tertinggi itu high income. Jadi kalau bicara ini berarti kita ada di yang ketiga ya. Low, kemudian low middle, upper middle, high income. Indonesia ada di sini. Tapi yang di sini itu bukan ada di sininya. Nah, ini kalau pakai petunjuk ada di sini. Hampir ada di lower middle. Ya, apa yang bisa kita banggakan? Apa yang harus kita pertahankan? Pertahankan itu kalau kita sudah high income, itu baru dipertahankan. Lah kita masih ada di bawah, di tengah lah minimal. Itu pun karena sekelompok orang yang menanggung income yang besar. Kan begitu gitu. Jadi perubahan itu tidak bisa hanya sekedar disampaikan dengan sebuah statement saja bahwa kita akan berubah. Tidak ada. Perubahan itu harus dibuat perencanaan, action plan. Seperti yang ada di buku ini. Ini My Hijrah Journey. Hijrah itu kan kata kunci dasar utamanya adalah perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Ini sebuah perjalanan, ini sebuah proses hijrah itu. Dan itu harus melewati tahapan-tahapan. Harus melewati sebuah proses-proses. Di mana itu harus direncanakan. Kalau gagal dalam perencanaan, maka itu sama dengan merencanakan kegagalan. Ini bicara tentang tahap-tahap proses perubahan. Ya, ke arah yang lebih baik. Dalam bahasa Islamnya tentu itu adalah hijrah. Kemudian ini sebuah novel yang isinya juga tentang perubahan. Yang baik untuk yang baik. Nah, ini judulnya Numi, yang baik untuk yang baik. Ini berbicara kisah tentang bagaimana proses perubahan itu dijalani oleh seseorang yang bertekad untuk bertaubat. Taubatnya taubat nasuha, bukan taubat sambal. Ya, ada yang nanya, ini berapa harganya? Ini harganya 75.000, ini harganya 99.000. Nah, jadi kalau dibundling berapa tuh? Berapa? 150.000. Kan harusnya 170 sekian ya. Kalau dibundling dua ini jadi 150.000. Untuk dana perjuangan. Perjuangan menegakkan keadilan dan menentang kezaliman. Insya Allah. Oke. Nah, buat sahabat Aja Channel semua yang tertarik untuk membeli buku tentang bagaimana melakukan perubahan dengan cara-cara yang sistematis, yang terukur, teruji, silakan ada di deskripsi, ada Ustadz Acep Darmawan. Nah, nomor kontaknya silakan dikontak untuk memesan 2 buku ini.